warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen Bincang Santai. Oke, kali ini saya bersama Om Ai dan kita akan membahas tentang hidroterapi. Oke, silakan Om Ai. Baik, selamat siang para pemirsa Hayat TV ya. Yes. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih hidroterapi itu. Nah, kalau kita bahas tentang hidroterapi, itu secara umum terapi yang menggunakan media air. Media air, benar nggak sih media air? Benar nggak sih harus berenang? Benar nggak sih harus air panas? Jawabannya enggak. Air apapun bisa digunakan untuk treatment. Tapi secara khusus untuk hidroterapi di Hayat School ini ataupun pada khususnya untuk fisioterapi, hidroterapi itu menggunakan air sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan kapasitas tubuh. Satu itu. Kemudian dua, untuk meningkatkan kebugaran tubuh dalam artian nafas, kemudian jantung, kemudian nadi, itu semua akan meningkat secara tidak langsung. Nah, keunggulannya apa menggunakan hidroterapi? Satu, resiko cederanya sedikit. Kemudian kedua, kalau kita gali secara islami, kita masuk ke arah sana, dalam rahim itu berupa cairan ya kan? Yeah. Berarti pada dasarnya manusia itu sudah sangat senang berada di dalam air. Nah, dengan metode hidroterapi ini kita mencoba untuk mengembalikan masa lalunya, mememori di masa lalunya, dalam artian dia bebas bergerak, dia bebas berekspresi, dan secara tidak langsung ketika setiap orang menggunakan air sebagai media untuk bermain atau treatment, itu akan melatih fokus, kesabaran, daya tahan tubuh, daya juang. Bonusnya secara tidak langsung berarti tubuh bugar dan fresh. Sehat berarti. Sehat dong. Sehat atas, sehat bawah, sehat jasmani intinya. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya bagus ya Om? Sangat bagus. Sangat dianjurkan untuk semua kalangan umur. Cuman yang sering jadi pertanyaan ini di luar itu, kenapa harus menggunakan air hangat? Kenapa air dingin tidak direkomendasikan? Sebenarnya nggak seperti itu. Kita lihat sifat air berbeda ya. Kalau air hangat itu lebih ke relaksasi, kalau air dingin itu lebih menguatkan tubuh secara tidak langsung, melatih fungsi tubuh. Jadi terbiasa. Perbedaannya hanya di situ saja Kak, kan karena kan ada orang yang kuat dengan air panas, ada yang tidak. Tapi kalau tujuannya untuk memulihkan tubuh dan untuk melatih kekuatan tubuh, direkomendasikan air dingin. Tapi kalau untuk efek relaksasi, air hangat yang cocok. Oh, makanya orang yang berendam air hangat tuh biasanya nyantai. Betul, efeknya relax gitu. Relax. Oke. Wih, menarik banget ya ini ya tentang hidroterapi. Oke, selanjutnya. Apa hubungannya Om? Treatment hidroterapi dengan treatment perawatan atau inklusi itulah sebagainya. Kalau kita bahas inklusi berarti berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian hubungannya apa nih dengan metode hidroterapi? Tadi yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa air itu media yang sangat menyenangkan untuk anak-anak, atau dalam artian di sini kami menggunakan kolam. Nah, untuk ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus pada umumnya, dia akan mengekspresikan gerakan tubuhnya, kemudian moodnya, kemudian fokusnya ini di air. Di air ini tidak sekedar berendam saja, tidak sekedar berenang saja, tapi kita akan mengkombinasikan dengan bermain, baik itu bermain bola ataupun bermain ambil koin. Dalam artian kan secara tidak langsung dilatih nih anak-anak untuk menyelam gitu. Terus selain itu juga bonusnya secara tidak langsung, kalau ada kondisi anak-anak yang kalau dikatakan mungkin agak malas bergerak ya, untuk ABK ada beberapa ya, di dalam air dia akan lebih mudah bergerak. Kenapa? Karena dibantu oleh massa air, jadi lebih ringan untuk gerakannya. Jadi sangat bagus untuk
treatment anak-anak inklusi ataupun anak-anak normal pada umumnya. Bonusnya di dalam air itu kita bisa mengkombinasikan gerakan yang tidak kita dapat di darat tapi bisa diterapkan di dalam air. Contohnya koordinasi antara tubuh bagian atas dan bagian bawah. Oh gitu. Jadi mungkin kalau gerakan yang di darat itu agak lambat, mungkin di air bisa bergerak maksimal. Betul, lebih mudah, lebih ringan, dan bisa full ROM. Full ROM itu full gerakannya. Gitu kan. Berarti sangat disarankan Om ya? Sangat disarankan. Untuk kita nih misalnya punya kenalan atau keluarga yang inklusi atau ABK, itu untuk treatment hidroterapi ya? Betul, sangat-sangat disarankan karena lebih ke fun. Bonusnya itu satu, dia aktif bergerak, kemudian teknik renang pada umumnya itu pun diberikan oleh anak-anak. Jadi anak-anak akan menguasai teknik renang pada umumnya. Oke. Wih, seru banget ya ini. Jadi mereka tuh sugestinya lebih seneng ya, Mbak? Betul. Karena di sana kita enjoy, lebih ke permainan dulu sistemnya. Jadi anak-anak betul-betul nyaman, baru kita mulai treatment secara tidak langsung. Oke. Tapi ini Om, misalnya saya mau ngajak nih Om. Saya mau ngajak teman saya atau saudara saya yang kebetulan ABK. Tapi tanpa pengawasan yang ahli itu disarankan nggak Om? Sangat tidak disarankan sebenarnya, karena treatmentnya walaupun dilihat secara langsung itu seperti yang ringan, tapi ada poin-poin utama yang harus diperhatikan ketika melakukan treatment di kolam renang. Tapi di bawah supervisi oleh terapis ataupun para guru-guru ABK, insya Allah programnya akan lebih aman. Dan para orang tua pun jangan khawatir apakah teknik ini bisa diterapkan nggak tanpa para pengawas profesional. Bisa, dengan syarat sudah diberikan teknik secara umum oleh terapis ataupun guru-guru pendampingnya. Oh gitu. Dan penting juga untuk memori ini ya Om ya? Betul. Anaknya ya? Betul, akan sangat bagus untuk kecerdasan anak-anak secara tidak langsung. Oke. Seru banget ya Om pembahasan kita hari ini Om. Mungkin nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih. Tapi enaknya di kolam renang ya Om? Boleh kita agendakan sekalian kita melatih kebugaran ya. Siap, supaya pemandangannya juga jauh lebih enak. Iya, lebih fresh gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu dari pembahasan kita tentang hidroterapi. Saya Marcel Arepaksi, pamit undur diri, dan saya Om Ai atau Hermansyah pamit undur diri juga. sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.